Halo semuanya, terima kasih sudah mengeklik video ini. Di kesempatan kali ini, aku mau mengajak kalian membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Peristiwa ini dipicu semata-mata oleh obsesi gaya hidup hedonis dari pelakunya. Pelaku nekat melakukan segala cara hanya demi membeli ponsel baru, hingga akhirnya kasus ini menggemparkan seluruh masyarakat setempat, bahkan menjadi viral di seluruh Indonesia. Banyak dari kalian yang meminta aku untuk membahas tindakan yang dilakukan oleh orang ini. Tanpa lama-lama, mari kita bahas bersama kasus ini. Korban dalam kasus ini bernama Tilva Azahra Mokwago, atau biasa disapa Zara, seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Zara merupakan anak tunggal yang tinggal bersama ayah dan ibunya di Desa Tutuyan 3, Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara. Kehidupan keluarga Zara tergolong baik dan ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ayahnya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Boltim, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang fokus merawat serta mendidik Zara. Zara duduk di kelas 2 SD dan dikenal sebagai anak yang pintar serta berprestasi karena selalu meraih peringkat dan nilai yang bagus di sekolah. Setiap hari setelah pulang sekolah dan makan siang, Zara biasanya pergi mengaji di tempat pengajian yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya. Sore harinya, usai mengaji, ia bermain bersama teman-teman di sekitar rumah, berkunjung ke rumah neneknya, serta mendatangi kerabatnya yang tinggal berdekatan. Salah satu kerabat yang sering dikunjunginya adalah tantenya yang bernama Arnita Mamunto alias Aning. Aning tinggal bersama suami dan seorang anak yang masih balita di rumah yang berjarak hanya sekitar 20 meter dari rumah Zara. Karena jaraknya yang dekat, Zara sering bermain ke sana untuk menemani anak Aning. Hubungan mereka sangat dekat hingga Zara memanggil Aning dengan sebutan Bunda, bukan lagi Tante. Hal ini membuat orang tua Zara sangat percaya dan merasa tenang setiap kali Zara bermain di rumah Aning. Namun di balik itu, kondisi ekonomi keluarga Aning sebenarnya pas-pasan. Suaminya hanya bekerja di tempat isi ulang air minum galon, sedangkan Aning sendiri seorang ibu rumah tangga. Meski demikian, Aning memiliki obsesi yang sangat tinggi terhadap gaya hidup mewah dan hedonis. Sifat problematiknya sudah terlihat sebelumnya. Ia pernah bermasalah dengan tetangganya karena tertangkap mencuri pakaian yang sedang dijemur hanya demi memiliki baju yang bagus. Di media sosial Facebook, Aning juga sering membuat unggahan berupa sindiran dan ancaman, seperti tulisan, "Jadilah seperti aspal, tetap diam ketika diinjak tapi bisa melukai tanpa bergerak," serta berbagai tulisan sindiran lain dalam bahasa daerah. Begitulah gambaran latar belakang kepribadian Aning. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian yang memperlihatkan kekejaman Aning. Semuanya bermula pada bulan Desember 2023. Saat itu, Aning tergiur melihat perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin yang dipakai oleh Zara, hadiah dari orang tua Zara. Karena Aning sedang sangat ingin membeli ponsel baru, ia mulai merencanakan dan mencari kesempatan untuk mencuri perhiasan tersebut. Di siang hari, Aning biasanya hanya berdua bersama anaknya yang masih balita di rumah, karena suaminya bekerja dan baru pulang pada malam hari. Kesempatan inilah yang ingin dimanfaatkan Aning ketika Zara datang bermain. Namun, Aning kesulitan menemukan momen yang aman untuk mencuri tanpa ketahuan. Ia takut jika perhiasan itu hilang saat Zara bermain di rumahnya, orang tua Zara pasti akan langsung mencurigainya. Setelah berminggu-minggu mencari cara dan tetap tidak menemukan celah yang pas, niat Aning berubah menjadi lebih nekat. Pada tanggal 15 Januari tahun 2024, karena sudah tidak tahan melihat perhiasan tersebut, Aning merencanakan untuk membunuh Zara agar bisa menguasai perhiasannya. Menurut jalan pikirannya, membunuh Zara adalah cara yang lebih aman karena ia tidak perlu khawatir Zara akan mengadu kepada orang tuanya. Setelah bulat dengan niat jahatnya, Aning mengasah pisau dapur berukuran cukup besar di rumahnya, agar tajam saat digunakan nanti. Kendati pisaunya sudah siap, ia tidak langsung beraksi hari itu karena masih memikirkan eksekusi yang paling aman. Pada malam harinya, setelah sang suami pulang kerja, Aning menyusun alibi awal. Ia berbohong kepada suaminya bahwa ia sudah meminta uang kepada ayahnya untuk membeli ponsel baru. Hal ini dilakukan agar ketika misi kejahatannya berhasil dan ia memegang banyak uang, suaminya tidak akan curiga. Dalam perbincangan itu, suaminya sempat berucap ingin membeli pengeras suara baru, tetapi tabungannya belum cukup. Mendengar hal itu, Aning merasa semakin bersemangat menjalankan rencananya, karena berniat membelikan suaminya speaker dari hasil kejahatan tersebut, sementara sang suami sama sekali tidak mengetahui niat buruk istrinya. Keesokan harinya, setelah suaminya pergi bekerja, Aning mulai mengintai keberadaan Zara. Namun sepanjang hari itu, ia tidak mendapat kesempatan, karena tidak bertemu dengan Zara. Aning pun memutuskan untuk menunggu hari berikutnya.
Kesempatan itu akhirnya datang pada hari Kamis, 18 Januari tahun 2024, sekitar jam 11 siang. Aning melihat Zara bersama ibunya sedang berada di rumah nenek Zara yang lokasinya berdekatan dengan rumah Aning. Aning mendatangi tempat tersebut untuk memantau situasi. Ketika melihat Zara sedang bermain sendirian, Aning langsung mengajak Zara pergi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, karena sudah menganggap Aning sebagai bundanya sendiri, Zara menuruti ajakan tersebut. Aning membawa Zara ke rumahnya, lalu meminta Zara menunggu di dalam. Aning kemudian pergi sejenak untuk menitipkan anaknya yang masih balita ke rumah tantenya yang juga tinggal di area sekitar. Setelah menitipkan anaknya, Aning kembali ke rumah, mengambil pisau yang telah diasah, lalu mengajak Zara pergi ke kebun dengan alasan hendak memetik sayur. Zara yang polos mengikutinya begitu saja. Aning membawa Zara berjalan melewati jalur belakang rumah agar tidak terlihat oleh warga sekitar. Setelah berjalan cukup jauh hingga masuk ke area perkebunan kelapa milik warga, Zara mengeluh kelelahan. Aning kemudian menggendong Zara sambil mencari lokasi yang benar-benar sepi. Setibanya di area terpencil di samping sebuah parit got kering di dalam perkebunan kelapa tersebut, Aning menurunkan Zara dari gendongannya. Tanpa belas kasihan, Aning mendorong Zara hingga terjatuh telungkup, lalu menduduki tubuhnya agar korban tidak bisa bergerak. Zara yang terkejut hanya sempat berteriak. Namun Aning langsung membekap mulut korban dan menggorok leher Zara hingga terpisah dari tubuhnya. Setelah itu, Aning secara terburu-buru melucuti perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin yang dikenakan Zara. Potongan tubuh dan kepala Zara kemudian ia buang ke dalam parit kering tersebut. Pisau yang digunakan untuk mengeksekusi korban dibuang di sekitar tempat kejadian perkara. Aning lalu melarikan diri mengendap-endap kembali ke rumahnya agar tidak diperhatikan warga, mengingat pakaian yang dikenakannya telah ternoda darah. Sesampainya di rumah, Aning segera mandi untuk membersihkan sisa-sisa darah di tubuhnya dan meletakkan pakaian kotornya di atas mesin cuci. Ia bahkan sempat menenangkan diri dengan menunaikan salat zuhur serta berdoa agar aksinya tidak terbongkar. Usai salat, Aning menjemput anaknya di rumah tantenya. Ia kemudian menumpang bentor menuju sebuah toko emas di Desa Tutuyan 2 untuk menjual perhiasan curian tersebut. Perhiasan tanpa sertifikat itu laku terjual seharga Rp3.670.000. Dari uang hasil penjualan tersebut, Aning langsung membeli kembali perhiasan emas baru seberat 0,55 gram seharga Rp478.000, membelikan ponsel pintar merek Infinix seharga Rp1.100.000, serta berbelanja popok, susu bayi, minuman kemasan, dan coklat di swalayan setempat. Sisa uang tunai yang dipegangnya masih ada sekitar Rp1.700.000. Aning lalu pulang ke rumah dan beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada sore harinya, Ibu Zara mulai panik karena Zara belum juga pulang. Padahal biasanya Zara sudah harus bersiap pergi mengaji pada pukul 14. Karena hari mulai gelap dan Zara tak kunjung terlihat, orang tua Zara semakin cemas dan mencari putri mereka ke rumah sanak saudara. Beberapa kerabat mengonfirmasi bahwa Zara terakhir kali terlihat bermain di rumah neneknya pada siang hari, tetapi setelah itu keberadaannya tidak diketahui. Pihak keluarga bersama warga sekitar akhirnya bergerak menyisir lingkungan perumahan, namun keberadaan Zara tidak membuahkan hasil. Aning yang berada di rumah mengetahui bahwa warga mulai panik mencari Zara. Ia pun merasa cemas, tetapi berusaha menyembunyikan kepanikannya di depan suaminya. Hingga malam hari, Zara belum ditemukan, sehingga pihak keluarga mengunggah foto serta informasi kehilangan Zara ke media sosial Facebook. Unggahan tersebut dengan cepat dibagikan secara luas oleh masyarakat. Karena belum ada titik terang, ayah Zara yang merupakan teman dekat Bupati Bolaang Mongondo Timur langsung menghubungi Pak Bupati untuk mengabarkan berita kehilangan ini. Mendengar kabar tersebut, Pak Bupati terkejut dan malam itu juga langsung datang melayat ke rumah orang tua Zara. Kedatangan Pak Bupati membuat rumah korban dipadati warga. Di tengah kerumunan tersebut, Pak Bupati bertanya siapa orang yang terakhir kali melihat Zara. Salah seorang warga menyampaikan bahwa ia melihat Zara pergi bersama tantenya, Aning, pada menjelang siang hari. Pak Bupati meminta warga untuk memanggil Aning. Saat itulah warga baru menyadari bahwa Aning tidak ada di antara kerumunan dan tidak ikut melakukan pencarian. Padahal ia adalah tante yang sangat dekat dengan korban. Meski demikian, saat itu belum ada warga yang curiga. Salah satu warga kemudian mendatangi rumah Aning untuk memanggilnya atas perintah Pak Bupati. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Aning tiba dan diminta duduk di samping Pak Bupati. Aning memberikan keterangan palsu dengan tenang. Ia mengklaim bahwa Zara memang sempat datang ke rumahnya pada siang hari.
tetapi kemudian dijemput oleh teman-temannya untuk pergi bermain, dan itulah kali terakhir ia melihat Zara. Sekilas cerita Aning terdengar wajar, tetapi Pak Bupati yang mengamati dengan teliti menangkap beberapa kejanggalan pada diri Aning. Pak Bupati mencium bau amis yang menyengat dari tubuh Aning, hingga ia harus menggeser posisi duduknya karena tidak tahan dengan bau tersebut. Gerak-gerik bahasa tubuh Aning menunjukkan indikasi kecemasan dan kepanikan yang kuat. Sepanjang berbicara, Aning terus menggulung-gulung ujung dasternya, meremas-remas jarinya, dan duduk tegak tanpa bersandar di sofa sama sekali. Perilaku khas seseorang yang merasa bersalah atau merasa terintimidasi, padahal saat itu tidak ada satupun orang yang menuduh atau mengintimidasinya. Meski menaruh curiga, Pak Bupati memilih menahan diri untuk tidak langsung menuduh tanpa bukti fisik, menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Keesokan harinya, pada hari Jumat, pihak keluarga resmi membuat laporan kepolisian terkait hilangnya Zara. Kepolisian bersama warga dan keluarga menyisir berbagai lokasi di Desa Tutuyan. Aning bahkan pura-pura ikut serta dalam proses pencarian tersebut. Pada Jumat malam sekitar pukul 20 WITA, jasad Zara akhirnya ditemukan di dalam parit kering di area perkebunan warga. Penemuan ini diiringi tangisan dan jeritan histeris warga, karena korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi kepala dan tubuh terpisah. Jasad korban langsung dibawa ke puskesmas Tutuyan. Suasana di puskesmas pecah oleh tangisan histeris dari kedua orang tua Zara. Aning yang berada di lokasi penemuan dan puskesmas berpura-pura menutup wajahnya menggunakan kerudung dan berakting menangis histeris agar tidak dicurigai, meski di dalam hatinya ia mulai merasa sangat panik. Malam itu juga, tim kepolisian langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan forensik terhadap jasad korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh perhiasan emas milik korban telah hilang, sehingga dugaan awal mengarah pada kasus perampokan. Polisi kemudian bergerak cepat memeriksa seluruh toko emas yang ada di wilayah tersebut. Titik terang didapatkan dari toko emas Logam Jaya di Desa Tutuyan 2. Pemilik toko mengonfirmasi bahwa sehari sebelumnya ada seorang wanita berambut pirang yang membawa anak balita menjual perhiasan emas tanpa sertifikat. Perhiasan tersebut dicocokkan dan dipastikan benar milik korban. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV toko emas tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa sosok yang menjual perhiasan korban adalah Aning. Dengan bukti rekaman CCTV yang kuat, kepolisian bergerak menuju rumah Aning pada waktu subuh. Aning yang sedang tertidur pulas dibangunkan dan langsung ditangkap serta ditahan. Suami Aning juga sempat diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa terkait potensi keterlibatan. Namun dari hasil pemeriksaan, sang suami terbukti tidak tahu menahu mengenai rencana maupun perbuatan jahat istrinya. Saat dijelaskan oleh polisi, sang suami sangat syok dan tidak menyangka istrinya adalah pelaku kejahatan tersebut. Hubungan kekerabatan sebenarnya terjalin antara ibu Zara dan suami Aning yang merupakan saudara sepupu. Sehingga Aning menjadi tante bagi Zara karena hubungan pernikahan tersebut. Kabar penangkapan Aning membuat keluarga dan seluruh warga gempar. Mereka tidak menyangka Aning tega melakukan tindakan sekejam itu, padahal ia sempat berpura-pura ikut mencari korban dan berpura-pura menangis saat jasad korban ditemukan. Pak Bupati yang mendengar kabar penangkapan ini turut menyampaikan rasa terkejutnya melalui unggahan di Facebook, menyatakan bahwa sosok yang sempat mengobrol dengannya pada hari pertama penyesatan alibi ternyata adalah eksekutor kejam di balik kasus ini. Di hadapan penyidik, Aning tidak dapat mengelak lagi, karena bukti rekaman CCTV sudah sangat jelas. Ia mengakui seluruh perbuatannya dan membeberkan motifnya, yaitu murni karena tergiur perhiasan korban demi mendapatkan uang untuk membeli ponsel baru. Pengakuan ini memicu kemarahan luas dari masyarakat dan warganet di seluruh Indonesia. Atas perbuatan pembunuhan berencana, mutilasi, pencurian dengan kekerasan, serta tindak pidana perlindungan anak di bawah umur yang telah direncanakan sejak 3 hari sebelumnya. Aning terancam hukuman pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu, suami Aning dinyatakan tidak terlibat dan hanya berstatus sebagai saksi. Jenazah adik Zara akhirnya dimakamkan di Desa Bareta Tutuyan dengan diantar oleh ribuan warga yang berbelasungkawa. Kita doakan semoga adik Zara mendapatkan tempat terbaik dan paling damai di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua untuk tidak memakaikan perhiasan emas, mencolok atau berlebihan pada anak-anak kecil, karena bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Sekian pembahasan mengenai kasus ini, sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya.